Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and how are you today? Hi, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study English about reading, speaking, grammar, and pronunciation. Hi, good morning, and how are you today? I hope you was fun in your all activity, and welcome back again to my class. Today, we are going to study and to discuss about taking phone message. Well, taking phone message, materi yang akan kita bahas hari ini. Kenapa di sini ada gambar seseorang yang bekerja di kantor, semacam sekretaris? Well, karena pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan salah satu pekerjaan, yaitu seorang sekretaris. As we know that to be a secretary is not easy, right? Yeah, because secretary should handle all many jobs in office. Nah, maka dari itu nanti satu persatu akan kita lihat. Di sini akan kita tinjau dari definisi, fungsi, dan juga ekspresi. Ekspresi di sini adalah apa saja yang bisa kita gunakan atau kita pakai kalimat-kalimatnya untuk menggunakan taking phone message. Oke, kita ketahui dulu from the definition. Definisinya di sini kita lihat. Taking phone message has definition. The simple way to give or leave message to another person. The simple way artinya adalah cara sederhana atau cara mudah. To give or leave, untuk memberikan atau meninggalkan atau menerima. Message artinya adalah pesan to another person. Maka taking phone message di sini adalah the simple way to give or leave message to another person. Cara termudah untuk meninggalkan atau memberikan pesan kepada orang lain. Of course, pesan di sini tentunya ditinggalkan atau diberikan melalui telepon. Ya, karena di sini ada kata taking phone. Tidak meninggalkan pesan secara langsung, tapi secara tidak langsung. So, the function of taking phone message itu to give the information, untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, I want you to imagine something. Gimana nih kalau suatu saat nanti kalian berada di posisi bekerja di sebuah kantor dan menjadi sekretaris. And your boss is not in the office. Bosmu tidak ada di kantor. So you have to handle all his job or all her job. Kita nanti yang akan menghandle semua pekerjaannya. Nah, terkadang ada telepon, ada pesan dari perusahaan lain atau dari rekan bisnisnya bos kita, ingin berbicara dengan bos kita, tapi bos kitanya tidak ada. Nah, biasanya akan selalu ada pesan yang ditinggalkan untuk bos kita. Nah, disinilah maksud dari taking phone message. Karena menjadi seorang sekretaris di sini bisa saja suatu saat kita yang meninggalkan pesan atau kita yang menerima pesan. Okay. So, the expression for taking simple message here, ada first, yang pertama kita lihat. Ya. Ketika kita bertelepon dengan orang lain, of course, kita harus mengawalinya dengan greeting. Di sini kita bisa menggunakan good morning, atau good afternoon, atau good evening. Ya, tergantung dari situasi dan kondisi. Kemudian ada titik-titik di sini. Kemudian ada kata may I help you? Atau may-nya kita bisa ganti dengan can I help you? Lalu titik-titik di sini diisi oleh apa? Untuk titik-titik di sini nanti akan diisi oleh nama perusahaan tersebut dan juga nama si sekretarisnya. Contohnya kita ambil di sini, misalkan nama perusahaannya kita tuliskan, yaitu
Raja Wali Corporation. Kemudian disambung dengan nama si sekretaris yang mengangkat teleponnya. Misalkan kita ambil kata Lisa. Maka dia bisa mengatakan seperti ini. Oke. Jadi yang pertama disebutkan itu adalah nama perusahaannya, kemudian nama si sekretaris yang mengangkat teleponnya. For example, like this. Raja Wali Corporation, Lisa speaking. Can I help you? Oke, ini yang biasa digunakan setelah kita mengucapkan greeting. Untuk selanjutnya, bisa juga kita mengatakan, may I speak with titik-titik, atau can I speak with, ya, can I speak with atau may I speak with digunakan ketika kita ingin berbicara dengan orang yang dituju. Berarti di sini nama yang dituju. For example, kita mau bicara dengan Mr. John. Can I speak with Mr. John? Misalkan Mr. John itu adalah bos dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kita lihat ada dua perbedaan. Ya, fokus. Ini inti dari taking phone message. Yang pertama ada kata can I take a message? Can I take a message? Maka dia adalah kalimat untuk meminta. Meminta di sini adalah meminta meninggalkan pesan. Ya, can I take a message di sini itu artinya adalah bisakah saya meninggalkan pesan? Ya. Jadi ini ekspresi untuk meminta meninggalkan pesan kepada perusahaan tersebut. Atau yang kedua, would you like to take a message? Would you like to take a message? Berarti ekspresi ini digunakan kita sekretarisnya yang menawarkan. Ya, yang menawarkan untuk orang tersebut atau orang lain tersebut meninggalkan pesan. Ya, jadi ini perbedaan dari can I take a message dengan would you like to take a message. Sekali lagi, kalau can I take a message itu adalah meminta orang lain untuk meninggalkan pesan. Tapi kalau would you like to take a message itu berarti si sekretarisnya menawarkan kepada orang lain untuk meninggalkan pesan. Ya, lebih jelasnya nanti akan kita lihat dalam contoh conversation-nya. Selanjutnya ada ekspresi can you spell your name? Can you spell your name? Ya, can you spell your name ini diungkapkan ketika sebelum orang lain meninggalkan pesan. Ya, jadi sebelum orang lain meninggalkan pesan, kita harus catat dulu namanya. Agar ketika bos kita bertanya siapa tadi yang meninggalkan pesan ini, namanya sudah kita tulis. Nah, kalau misalkan salah menuliskan nama, ini akan sangat berbahaya. Ya, siapa tahu ini bisnisnya bisnis yang bernilai ratusan juta. Dan kita sebagai sekretaris ceroboh, nah maka ini akan merugikan perusahaan. Jadi, can you spell your name di sini adalah agar nama si orang yang meninggalkan pesan itu tertulis dengan jelas dan benar. Ya. Terakhir ada kata your message will be sent to titik-titik as soon as possible. Ya, berarti di sini akan diisi oleh nama bos. Misalkan saya tuliskan di sini Mr. Bob. Oke, saya sebagai sekretaris menerima pesan dari orang lain, kemudian saya katakan kepada orang tersebut, okay, your message will be sent to Mr. Bob as soon as possible. Ya, jadi ini adalah ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang digunakan, yang biasa digunakan dalam taking phone message. Dan untuk lebih jelasnya lagi, yuk sekarang kita lihat di conversation contohnya. Well guys, it's time to us to see the example of conversation between two people. And two people here are a secretaries. Mrs. Alice is a secretaries
from her company. And Mrs. Lisa is secretaries too. Oke. Di sini kasusnya Mrs. Lisa itu yang menelpon duluan kepada perusahaan Mrs. Alice. Ya, maka di sini kita tuliskan nomor 1 karena Mrs. Alice ini yang menerima telepon dan dia yang pertama berbicara. Oke, take a look the conversation. Mrs. Alice says, "Good morning, Eldira Company. Alice speaking. How can I help you?" Oke, ya kita lihat di sini. Eldira Company adalah nama perusahaan dari Mrs. Alice tempat bekerja. Kemudian he says, "Alice speaking." Artinya adalah bahwa dia yang mengatakan bahwa yang menerima telepon adalah Alice. And how can I help you? Nah, ini merupakan salah satu conversation untuk menawarkan bantuan. Kemudian dijawab oleh Mrs. Lisa. Karena tadi Mrs. Alice mengatakan good morning, maka dibalas lagi oleh Mrs. Lisa. Good morning, Mrs. Alice. I'm Mrs. Lisa from Citra Mas Company. Ya, jadi kalau Mrs. Alice dari Eldira Company, sekarang Mrs. Lisa from Citra Mas Company. Can I speak with Mr. Andrew? Ya, jadi si Mrs. Lisa ini ingin berbicara dengan Mr. Andrew. Who is Mr. Andrew? Ya, Mr. Andrew is Mrs. Alice's boss. Jadi Mr. Andrew itu adalah bos dari perusahaan Eldira Company. Kemudian dijawab oleh Mrs. Alice, "Oh, I'm sorry, Mr. Andrew is meeting now." Ya, sayangnya Mr. Andrew-nya sekarang sedang meeting. Dijawab lagi, "When does the meeting finish, Miss?" Ya, kemudian kata Miss Alice, "For about 2 p.m." Ya, jadi sekitar jam 2 siang dan masih lama. Kemudian dijawablah oleh Mrs. Alice, "Can I leave a message?" Ya, "Can I leave a message" di sini sudah tadi kita lihat di awal. Ini berarti ya, menawarkan atau meminta. Oke, ini berarti meminta untuk meninggalkan pesan. Ya, jadi Mrs. Lisa meminta untuk meninggalkan pesan kepada perusahaannya Mrs. Alice. Kemudian dijawab oleh Mrs. Alice, "Of course, yes. But before you leave a message, can you spell your name?" Oke, jadi agar informasinya jelas, maka Mrs. Lisa harus memastikan siapa nama orang yang nanti akan meninggalkan pesan. Kemudian Mrs. Lisa menjawab, "Oke, Lisa-Andini." Ya, kemudian Mrs. Lisa wajib menyebutkan nama lengkapnya dan sekaligus harus dieja sesuai dengan ejaan yang baik dan benar agar tidak salah dalam penulisannya. Oke, kemudian Mrs. Alice mengatakan, "Oke, Mrs. Lisa Andini, what is your message?" Nah, sekarang Mrs. Alice sudah mencatat namanya dan dia mengizinkan untuk Mrs. Lisa untuk menyebutkan pesan apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian Mrs. Lisa menjawab, "Please say to Mr. Adam that Citra Mas Company will buy the Eldira Company's product this year." Nah, ini merupakan isi dari pesannya. Yang pertama, bahwa dia mengatakan perusahaan tersebut akan membeli dari produk yang dijual oleh Eldira Company. Dan pesan yang kedua, "and contact you as soon as possible." Ya, maksudnya di sini adalah contact us, bukan contact you. "Please say to Mr. Adam that Citra Mas Company will buy the Eldira Company's product this year and contact us as soon as possible."
Maksudnya adalah hubungi kami sesegera mungkin. Ya, karena bisa jadi ini bisnis yang penting yang harus segera disepakati, mencapai kesepakatan. Jadi minta segera dihubungi. Kemudian Mrs. Alice mengatakan, "Okay, ya, I repeat your message." Dia ingin memastikan ulang pesannya benar atau tidak. "Your company will buy the Eldira company's product and Mr. Adam should call your company soon." Nah, sekali lagi di bagian yang nomor 11 ini, ya, jadi Mrs. Alice ingin memastikan pesan yang disampaikan oleh Mrs. Lisa itu tidak salah. Jadi sebagai memastikan atau kepastian. Kemudian dibenarkan oleh Mrs. Alice. Alright. Nah, setelah pesan itu tersampaikan, kemudian ditutuplah percakapan ini dengan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Seperti yang ada di conversation nomor 13. Okay, thank you for your business and your message will be sent to Mr. Adam soon. Kemudian Mrs. Alice mengatakan, "Thank you Mrs. Alice and goodbye." Lalu Mrs. Alice mengatakan goodbye. Ya, jadi untuk penutupannya kita bisa mengatakan goodbye atau have a nice day atau cukup sampai mengucapkan terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah contoh dari taking phone message, meninggalkan pesan yang dilakukan jarak jauh atau secara tidak langsung dan dilakukan biasanya oleh seorang sekretaris dari satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya. So, this is the end of our discussion today about taking phone message. I hope you learned something and thank you very much for watching my video. See you in the next video and don't forget to like and subscribe. If you have a comment, you can give the comment to this video. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.